Selamat pagi ibu bapak, opa oma, mas mbak, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah, karena kasih setianya kepada kita dan keluarga kita. Kita merasakan kasihnya tidak berubah. Pagi ini pun kita merasakannya. Ketika kita membuka mata, kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apphia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Saudaraku, kita hidup saling bertegur sapa. Seperti misalnya, selamat pagi, apa kabar? Hal itu kita lakukan sepanjang hayat masih dikandung badan, alias sepanjang hidup kita. Adapun sapaan bukan sekedar say hello, ucapan untuk sopan santun semata-mata, bukan pula untuk basa-basi. Sapaan itu menandakan adanya relasi hangat yang terus dijaga, saudara-saudara. Seorang anak mengirim pesan WhatsApp berisi sapaan buat ibu atau bapaknya. Sesungguhnya itu ungkapan perhatian yang menghangatkan hati orang tuanya. Orang tua merasa anaknya tetap dekat, meski bisa saja tidak tinggal satu rumah. Seseorang yang tidak saling menyapa dengan sesamanya, bahkan dengan anggota keluarganya sendiri, tanda bahwa relasinya sedang dingin. Saling diam memperlihatkan adanya relasi sedang buruk. Bagaimanapun, praktik tegur sapa mengandung arti yang dalam. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus posisinya berada di balik jeruji penjara, sendiri dan sepi. Meskipun demikian, lewat surat dia menyapa para sahabat pelayanannya. Ia menyapa Filemon, Apphia, dan Arkhipus. Dengan tindakannya, maka relasi di antara mereka tetap terpaut dan terjaga baik. Satu sama lain tetap terhubung. Mereka sebenarnya berada di tempat dan situasi saling berbeda. Rasul Paulus tengah di penjara menjalani hukuman, sedangkan teman-teman pelayanannya berada di alam bebas. Namun posisi dan lokasi yang berbeda dan situasi yang berlainan terjembatani oleh sapaan Rasul Paulus. Di tengah kesibukan masing-masing, sapaan menciptakan ruang bagi mereka keluar sejenak dari keasikan diri sendiri, keluar melihat yang lain. Saudaraku, semakin kuat tingkat sapaan antar sesama, baik itu di gereja, di keluarga, atau di masyarakat, mencerminkan rasa hormat satu sama lain. Jika kita berpapasan dengan orang yang tidak kenal saat jalan pagi, lalu tiba-tiba ia menyapa kita, "Selamat pagi." Terasa kita merasakan rasa senang, saudara-saudara. Kita berasumsi dia menghormati kita.
meski sekali lagi kita tidak kenal sama sekali orang itu. Sebaliknya, suatu masyarakat ataupun kehidupan keluarga dan gereja yang kehilangan sapaan satu sama lain, maka ketiganya kehilangan nutrisi relasi yang dibutuhkan sebuah kehidupan. Jika Anda memasuki sebuah ibadah gereja, Anda duduk di antara anggota jemaat lain, dan di sana yang ada suasana saling diam, tidak ada sapaan melalui bahasa tubuh, seperti tatapan mata yang hangat, tidak ada senyum tersungging, atau tidak ada ucapan selamat, apakah selamat pagi atau siang yang terungkap. Saya yakin Anda merasa ada yang hilang. Kita merasa ada relasi yang hambar. Begitu Anda pulang dengan tanpa membawa kesan manis yang terekam. Saudaraku, berkaitan dengan itu, pagi ini sapalah Allah. Doa maupun ibadah merupakan sapaan nyata kita kepada Allah. Ucapan kata syukur dan terima kasih Tuhan lahir dari hati kita yang merasakan kehangatan atas kehadirannya. Jangan lupa, begitu bangun, sapalah juga orang di rumah. Sapalah ayah ibu, sapalah anak, sapalah saudara-saudara, termasuk asisten rumah tangga. Saya yakin dengan sapaan, hawa kehangatan dan semangat hadir dalam rumah kita. Aura rasa hormat memancar dari rumah kita. Bandingkan, bangun dengan diam, begitu buka mulut isinya instruksi. Harus bikin kopi, bikin sarapan, atau sederet ucapan panas terdengar di telinga. Bandingkan, begitu bangun suara bernada tinggi menanyakan benda yang dicari dan tidak berhasil ditemukan. Pasti hawa tidak nyaman menerobos suasana rumah saudara-saudara. Sapaan itu gratis, tidak butuh biaya, dan tidak butuh tenaga. Yang dibutuhkan hati yang punya cinta. Menyapa itu langkah sederhana, menciptakan langkah awal untuk berbahagia. Rasul Paulus menyapa rekan-rekan pelayanannya karena ia punya cinta kepada mereka, dan karena dia ingin mereka berbahagia. Maka, mari begitu kita bangun ucapkan, selamat pagi. Pendek dan sederhana sapaan demikian. Syukurlah jika Anda sudah kerap mempraktikannya. Dan lebih bersyukur lagi, sapaan seperti itu telah menjadi budaya dan kebiasaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan karuniakan agar diri kami senantiasa bertegur sapa. Pertama-tama menyapa Engkau sebagai Allah yang begitu baik. Dan kami pun menyapa sesama kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Karena dengan menyapa mereka, kami punya cinta untuk mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.